Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Salam, salam, salam. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mengikutinya dan menyaksikannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Dan biarlah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini ada satu anugerah yang masih Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, dan biarlah ini boleh memberkati Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga semakin hari semakin mengenal apa yang menjadi tujuan dari Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Dan Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu masuk dan menikmati kehadirannya. Masuk dan menikmati hadirnya Tuhan di dalam Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya malam hari ini bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Dari awal tadi kita mendengarkan kata-kata dari Pak Hens, kemudian pujian dari Pak Tadus. Wow, semuanya itu membuat hati saya dilingkupi oleh Roh Kudus yang luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan Tuhan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Dan ketika kita tadi meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan turun. Karena di dalam pujian dan penyembahan itu, Tuhan bertahta dan bersemayam. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga rindu untuk boleh mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Dan biarlah ini mulai menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-65. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian firman Tuhan, arti kehadiran Tuhan bagian ke-65. Dan malam hari ini saya masih beri tema hati yang menyembah. Hati Daud. Heart of David. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita semua tahu dan kenal tokoh ini, bukan? Dan ceritanya sudah tidak asing lagi buat kita. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Daud. Supaya kita pun boleh memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan memiliki hati yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana Tuhan memproses Daud untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Yang pertama, Tuhan melatih Daud dalam kesendirian. Yang kedua, ketika Daud beranjak dewasa, Daud berada di dalam keadaan yang tidak dikenal. Dan yang ketiga, Daud harus menghadapi satu kenyataan. Daud harus berhadapan dengan singa dan beruang ketika menggembalakan kambing domba ayahnya. Sebelum akhirnya Daud berhadapan dengan Goliat dan menumbangkan Goliat. Nah Bapak Ibu, sebelum saya membahas pertarungan klasik atau duel antara Daud dan Goliat, ada satu hal yang penting yang Tuhan sampaikan buat Bapak Ibu tentang hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, apapun yang menjadi kesukaan pribadi Bapak Ibu, saya mau katakan, ada sesuatu yang akan memuaskan roh dan jiwa Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu dapat temukan di dalam musik, di dalam pujian dan penyembahan. Ya, di dalam musik, di dalam pujian dan penyembahan. Ada sesuatu yang menyegarkan dan melegakan hati dan jiwa.
Bapak Ibu. Nah, saya mau mengawalnya dengan melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Bapak Ibu tahu siapa Yubal? Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Bapak Ibu nanti bisa membacanya di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 21. Kemudian setelah sekian ratus tahun, Bapak Ibu dapat menemukan satu kitab yang penuh dengan nyanyian, yang terdiri dari 150 nyanyian. Dan itu tepat berada di tengah-tengah Alkitab. Itulah kitab Mazmur. Dan Tuhan seolah-olah berkata, nyanyikanlah selalu dan pelajarilah dengan baik. Inilah Mazmur-Mazmurku. Bapak Ibu, nyanyian di dalam kitab Mazmur ini lebih dari setengahnya ditulis oleh Daud. Maka dikatakan di dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 2 Samuel pasal 23 ayat yang pertama. Mengatakan, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi oleh Allah Yakub, pemazmur yang diserang di Israel. Atau di dalam terjemahan lain dikatakan pemazmur ulung lagu-lagu Israel. Nah Bapak Ibu, Daud dikatakan pemazmur yang disenangi di Israel. Pemazmur ulung lagu-lagu Israel. Kenapa Daud dikatakan demikian Bapak Ibu? Dari mana Daud belajar semuanya ini Bapak Ibu? Ketika Daud berada di hadirat Tuhan. Ketika Daud berada di dalam kesendirian. Dan itu Daud habiskan hari-harinya bersama-sama dengan Tuhan. Daud selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dan itulah yang menjadi kerinduan dari Daud. Daud memiliki hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Dan di tempat inilah Daud pertama kali menimba ilmu mengenai pemandangan alam dan mengejar kehidupan rohaninya, kehidupan spiritualnya yang mewarnai seluruh hidup. Bapak Ibu, dengan kecapinya Daud menyembah Tuhan. Hatinya rindu untuk menyembah Tuhan dan berada di hadirat Tuhan. Dan seluruh hidupnya diwarnai dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Disinilah tempat Daud hidup. Disinilah tempat pertama kali Daud belajar menaklukkan dirinya. Belajar menaklukkan konflik di dalam batinnya. Bapak Ibu bisa membayangkannya? Selama bermalam-malam, Daud duduk sendirian di bawah bintang-bintang. Daud merasakan tiupan angin yang kencang. Dan angin musim gugur. Dan hujan yang dingin pada musim salju. Daud belajar menahan sinar matahari yang membakar pada musim panas. Dalam kesendirian inilah Daud menghabiskan hari-harinya bersama Tuhan. Berada di hadirat Tuhan. Sehingga Daud menjadi pemazmur ulung lagu-lagu Israel. Dan kesendirian inilah juga yang menjadi proses yang Tuhan pakai untuk melatih Daud yang masih muda menuju tahta. Amin Bapak Ibu. Nah, sudahkah Bapak Ibu hidup dalam kesendirian? Dan itu Bapak Ibu bisa lakukan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Itulah saat di mana Bapak Ibu berdua dengan Tuhan. Tinggal di dalam hadiratnya. Dan menikmati kehadiran. Menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, milikilah waktu itu. Dan luangkanlah waktu dengan sengaja. Untuk berdua bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam hadirat. Bapak Ibu, masuklah dalam hadirat Tuhan dengan hati yang rindu untuk menyembahnya. Nah Bapak Ibu, kita akan teruskan kisah Daud ini. Setelah Samuel mengurapi Daud dengan minyak, yang artinya Tuhan telah memilihnya sebagai Raja Israel yang berikutnya, setelah Saul. Bagaimana cara Tuhan membawa Daud menuju tahta ini? Ada satu mata rantai yang hilang, yang harus ditemukan. Dan Tuhan menambahkan, Tuhan menyediakan mata rantai itu lewat pujian dan penyembahan. Bapak Ibu bisa memahaminya? Mari Bapak Ibu kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Dan kita akan membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14 dan 15. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 14 dan 15 mengatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul
dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ayat 15. Lalu berkatalah hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Bapak Ibu perhatikan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah momen yang paling berat di dalam kehidupan Saul. Di mana roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan ini artinya terjadi kekosongan di dalam hati Saul. Dan saat itulah maka roh jahat, maka iblis datang mengganggunya. Ini artinya Tuhan mengizinkan roh jahat itu memasuki hati Saul dan mengganggunya. Atau dengan kata lain, Saul diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, roh jahat yang daripada Tuhan yang datang kepada Saul, yang menempati roh Tuhan, bukan hanya sekedar perasaan depresi, tapi berkembang menjadi melankolis dan sering dikeluarkan dengan menyalurkan serangan kegilaan. Dan kuasa jahat itu menguasai hidup diri Saul dan telah memisahkan dirinya dari ketenangan pikiran. Dan bukan itu saja, tetapi mengacaukan perasaan, gagasan, imajinasi, dan pemikiran jiwa, sampai membuatnya dia gila berkali-kali. Iblis itulah roh jahat yang daripada Tuhan, dan Tuhan mengizinkannya sebagai hukuman. Bapak Ibu, itulah penyakit aneh yang ada pada Saul. Dan orang-orang yang ada dekat Saul menyadarinya. Bahkan hamba-hambanya pun sadar bahwa dia memerlukan pertolongan. Maka dengan berani dia mengusulkan untuk mencari seorang yang pandai main kecapi. Nanti Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 16 dan 17. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 16 dan 17 mengatakan, ayat 16, baiklah Tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Kemudian ayat 17, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Dan Bapak Ibu perhatikan di sini. Inilah cara Tuhan menyediakan mata rantai yang hilang, yang diperlukan untuk menghubungkan Daud dan Saul dan tahta. Bapak Ibu, secara tidak sengaja ada seorang yang mendengar bahwa Saul tertekan dan sedang mencari seseorang untuk memainkan musik yang menyegarkan dan melegakan baginya. Dan ia kenal seorang yang bernama Daud. Dan ia berkata, aku kenal seorang pria yang dapat melakukan hal itu. Nah Bapak Ibu perhatikan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara-cara yang kreatif untuk melaksanakan rencananya. Amin Bapak Ibu. Mari kita membacanya dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 18. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 18 mengatakan, lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu, itu bukan reputasi yang jelek, bukan? Daud adalah seorang yang pemusik yang ahli. Daud adalah seorang yang pandai main kecapi, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, seorang yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu, satu hal yang penting untuk diketahui, Bapak Ibu, jangan pernah menganggap remeh masa lalu Bapak Ibu. Karena Tuhan sanggup membuat masa lalu Bapak Ibu menjadi hal yang berharga bagi masa depan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu tidak akan pernah tahu ketika peristiwa yang terjadi beberapa tahun ke belakang itu akan membuka pintu kesempatan kepada masa depan Bapak Ibu. Seperti halnya Daud.
Itulah yang terjadi pada Daud. Dia ada di sana, di padang rumput di Betlehem, sedang memetik kecapi. Dia tidak pernah bermimpi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi dia benar-benar akan menjadi pengganti Saul. Bapak Ibu, camkan hal ini dalam pikiran Bapak Ibu. Melalui musik, melalui pujian dan penyembahan, melalui seorang yang memiliki hati yang menyembah Tuhan, melalui seorang yang selalu tinggal dan berada di hadirat Tuhan, maka Tuhan menyusun rencananya dan menggabungkannya dengan sempurna dan membawa dia menuju tahta. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, Daud segera menerima pesan dan mengatakan, Saul ingin segera bertemu denganmu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana semuanya ini bisa terjadi dengan bersamaan. Bapak Ibu, saya kagum sekali melihat semua ini. Dan kekagumannya, saya itu tidak pernah berkurang. Melihat betapa sempurnanya Tuhan menyelesaikan kehendaknya. Tanpa pertolongan siapapun. Dan Tuhan yang mengerjakannya sendiri. Wow, amazing. Nah Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 19 dan 20. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 19 dan 20 mengatakan, kemudian Saul mengirim seruan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepada aku, anakmu Daud, yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Bapak Ibu, walaupun Samuel sebelumnya telah mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul, Daud tetap menggembalakan kambing domba ayahnya. Sampai pada satu saat seorang pembawa pesan dari raja datang dan berkata, Saul ingin bertemu dengan putra bungsumu. Dan Isai pun melepas Daud dengan membekali Daud dengan hadiah-hadiah untuk raja. Dan sekarang Daud berjalan dengan membawa seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing dan alat musik petiknya, kecapinya yang tergantung di bahunya. Nah Bapak Ibu, Daud tidak mengetahui, dia tidak mengerti semua peristiwa yang terjadi sampai saat itu. Tetapi Daud mempersiapkan diri memasuki tempat latihan dalam perjalanannya menjadi seorang raja. Bapak Ibu, itulah cara Tuhan bekerja. Itulah yang terjadi dengan Daud. Tidak pada satu kali pun Daud berkata, aku akan mengambil kedudukanmu sebagai raja kepada Saul. Tidak pernah Bapak Ibu. Daud tidak pernah satu kali pun memanfaatkan Saul. Daud tidak pernah iri dan dengki terhadap posisi raja. Dia tidak congkak meskipun dia tetap telah diurapi. Tetapi dia membiarkan Tuhan yang membuka semua pintu. Itulah yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, Daud datang kepada Saul dan melayaninya. Dan ketika Daud menghadap Saul, Saul tidak mengetahuinya kalau Daud yang berdiri di hadapannya itu dengan alat musiknya dialah yang akan menjadi penerus dan menggantikannya menjadi raja. Dan Daud tidak pernah mengatakan hal itu kepada Saul, tapi dia datang dengan satu tujuan, yaitu untuk melayani raja yang sedang tertekan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan itu dicatat di dalam ayat yang ke-21. Kitab 1 Samuel 16 ayat 21. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 21 mengatakan, demikianlah Daud sampai kepada Saul menjadi pelayan. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Bapak Ibu, mengapa Saul mengasihi Daud? Karena setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Dan Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Wow, ini indah sekali Bapak Ibu.
Setiap kali apabila ada roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bapak Ibu perhatikan, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Ketika pujian dan penyembahan dinaikkan, maka hadirat Tuhan turun dan roh jahat itu undur daripadanya. Wow, wow, wow. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, melalui pujian dan penyembahan yang Daud naikkan, Saul dilepaskan dari depresinya. Kelepasan dari depresinya menjadi satu kenyataan. Bahwa di atas puji-pujian dan penyembahan ada kelepasan. Ada kelegaan dan ada kesegaran dalam jiwa dan roh. Amin Bapak Ibu. Kemudian Saul berkata, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Bapak Ibu, pujian dan penyembahan Daud itu menyegarkan Saul. Membuat Saul lega dan nyaman. Membuat Saul tentram, melepaskan perasaan Saul yang tersiksa. Dan ketika Daud meninggalkan Saul, Saul pun sudah merasa lega dari roh jahat itu. Dan roh jahat itu tidak ada lagi padanya. Bapak Ibu, Tuhan menempatkan kemampuan Daud bermain musik, memuji dan menyembah Tuhan di hadapan Saul. Dan Saul tidak hanya terbebas dari siksaan, tetapi dia juga menemukan kasih di dalam hatinya. Nah Bapak Ibu, itulah kekuatan dari pujian dan penyembahan. Dan itulah mata rantai yang telah Tuhan sediakan untuk Daud mencapai tahta yang Tuhan telah sediakan baginya. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan ini akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang dapat menembus setiap dimensi, apapun sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayalah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mencari kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. God bless you. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hennya akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan yang sudah Bapak Ibu dengar, dan kita akan berdoa.